pagi Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahayu. Saya perwakilan dari SMPS 018 Agro, Provinsi Kalimantan Tengah. Lagu yang baru saja saya nyanyikan, walaupun sedikit sebagai teman-teman, merupakan salah satu lagu yang diciptakan untuk menggambarkan keseharian seorang anak Kalimantan Tengah. Teman-teman, siapa yang tahu alat tradisional khas suku Dayak untuk berburu? Ya, sumpit namanya. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang saya ambil dari cerita rakyat Indonesia yang berjudul Siu Bambang karya Gintegun. Beginilah ceritanya. Di dalam hutan Kalimantan Tengah terdapat rumah kayu yang ditinggali oleh dua kakak beradik yang bernama Siu Bambang dan Siu Bimbim. Mereka berdua selalu bangun pagi dan rajin pergi ke ladang, menuruni bukit dan melewati sungai. Sejak kecil, Siu Bambang selalu mengajari adiknya, yaitu Siu Bimbim, untuk mempergunakan sumpit guna berburu. Ternyata Siu Bimbim sangat cepat menangkap semua ajaran yang diberikan Siu Bambang. Siu Bimbim sangat pandai mempergunakan sumpitnya. Hingga suatu hari, Siu Bambang mengajak Siu Bimbim untuk pergi berburu. Siu Bimbim dengan percaya diri membawa sumpitnya. Siu Bambang, lihatlah, aku mendapatkan seekor burung. Bagus Siu Bimbim, kau memang adikku yang paling hebat berburu. Tidak terasa lewat tengah hari, keduanya baru kembali ke rumah. Rasanya lelah sekali hari ini. Aku ingin pergi beristirahat. Siu Bambang pergi memasak nasi. Namun ia terkejut melihat api yang padam. Ia pun mencari-cari batu pemantik api. Namun ia tak kunjung menemukannya. Karena bingung mencari batu pemantik api yang hilang, akhirnya si Bambang memutuskan untuk pergi ke kampung. Namun ia bimbang dengan keputusannya. Kalau pergi ke kampung, bagaimana dengan Siu Bimbim ya? Kalau kata dia sudah sangat kelelahan. Karena bimbang dengan keputusannya, akhirnya Siu Bambang membangunkan adiknya dan berpesan jangan keluar rumah sampai ia kembali mencari batu pemantik api. Siu Bambang pun meninggalkan rumah dan meninggalkan adiknya yang sedang tertidur. Tak lama dari itu, Siu Bimbim terbangun teman-teman. Perutku lapar sekali. Sepertinya Siu Bambang belum kembali ke rumah. Perutku sudah sangat lapar. Burung yang kuperoleh sudah busuk, tidak bisa dibakar. Beras yang direndam juga sudah hancur, tidak bisa dimasak. Perutku sudah sangat lapar. Aku ingin pergi menyusul Siu Bambang. Siu Bimbim pun keluar rumah. Dari sudut lain, ada anak jin raksasa yang memperhatikan Siu Bimbim. Anak jin raksasa itu menghampiri Siu Bimbim. Mengapa engkau merengek? Aku kelaparan dan ingin menyusul kakakku yang sedang pergi ke kampung. Sudahlah, ayo ikut denganku. Aku akan memberimu makanan enak dan bergizi. Siu Bimbim mengiyakan ajakan si anak jin raksasa. Di kampung terdekat, Siu Bambang
dalam memperoleh batu pemantik api. Ia pun bergegas menuju rumah. Sesampainya di rumah, ia memanggil-manggil Siuk Bim Bim. Namun tak kunjung ada jawaban. Tiba-tiba mata Siuk Bambang terbelalak ketika ia melihat ada jejak anak jin raksasa. Siuk Bambang pun panik. Ia langsung mencari-cari adiknya. Namun dia tak kunjung menemukan adiknya. Siuk Bambang pun bersedih. Mungkin adik kesayangannya telah hilang. Dalam kesedihannya, Siuk Bambang teringat oleh cerita almarhum ayahnya. Dulu almarhum ayahnya pernah bercerita bahwa di Bukit Kaminting, di jajaran Bukit Raya, ada sebuah telaga. Di telaga itu ada air kehidupan yang dinamakan Danau Keharingan Belom. Konon katanya air itu mampu mengembalikan seseorang yang hilang. Siuk Bambang pun langsung bergegas menuju telaga itu. Siang, malam, Siuk Bambang terus berlari. Hingga suatu hari, Siuk Bambang merobohkan dirinya di tengah telaga. Rasanya lelah sekali. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku ingin meminum air telaga ini. Rasa lelahku langsung hilang. Sepertinya ini Danau Keharingan Belom. Aku akan membawanya pulang ke rumah menggunakan ikatan kepalaku. Siuk Bambang pun langsung melepaskan ikatan kepalanya dan mencelupkannya ke dalam air telaga. Sesudah itu, Siuk Bambang pun bergegas menuju rumah. Ia berlari secepat mungkin. Sampainya di rumah, Siuk Bambang duduk tersungkur kepada dewa dan memohon, "Dewa, tolong kembalikanlah adikku Siuk Bim Bim. Dewa, tolonglah hamba-Mu." Tiba-tiba Siuk Bambang terkejut melihat Siuk Bim Bim yang langsung muncul di hadapannya. Siuk Bambang pun langsung memeluk Siuk Bim Bim dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Siuk Bim Bim langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Akhirnya Siuk Bambang pun mengajak adiknya untuk makan malam bersama. Sekian dongeng dari saya, Nuri Rahayu. Ubur-ubur menari-nari, burung nuri terbang tinggi. Sekian dongeng hari ini, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.